Halo, selamat malam semua. Ya, berjumpa lagi di video ulasan saham ya setelah kita libur seminggu ya, libur seminggu. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman kita yang merayakan. Dan kita langsung aja ya, langsung aja. Ini masih liburan mode on soalnya. Oke, kita lihat composite kita ya, IHSG. IHSG kemarin pada tanggal 11 Mei ya, penutupan sempat koreksi walaupun ditutup menguat sedikit dari titik bottom dari support. Tapi saya melihat itu masih belum oke ya, masih belum oke dan pada dasarnya masih berpotensi untuk menguji support lagi di V-line. Jadi pada dasarnya sih karena penutupan hari Jumat kemarin sudah nguji, bukan hari Jumat ya, tanggal 11 Mei. Saya terbiasa karena masih liburan mode on ini. Ya, jadi karena pada penutupan kemarin, pada dasarnya dia sudah rebound dari support ya. Cuma kita melihat dia masih belum bisa naik ke atas level 5942 itu, yang mana penutupan hari tanggal 11 Mei itu masih di bawah low-nya, masih di bawah low tanggal 10. Jadi yang saya bilang dia masih berpotensi, itu sebab saya bilang dia masih berpotensi untuk menguji support di V-line lagi. Dan kalau lihat untungnya adalah kalau saya lihat kondisi global, market global kan pada ditutup hijau nih pada perdagangan Jumat terakhir ini, yang mana kita lagi libur. Jadi ya ini potensi untuk besok untuk rebound dulu masih terbuka lebar. Nanti saya akan buat market review yang lebih lengkap ya, lebih lengkap untuk menjelaskan kondisi market global waktu kita libur itu bagaimana sih ya, dan kita antisipasi bagaimana dengan banyak hal di market global. Oke, dan saya lihat tetap pergerakan IHSG bahwasanya masih ada di level 5942 sampai 6045, jadi masih sideways. Berharap minggu depan dia bisa naik ke atas selendang. Peluang itu cukup besar mengingat kondisi waktu Lebaran ya, waktu Idul Fitri kemarin bagus marketnya ya, marketnya oke. Dan marketnya secara, maksudnya bukan market ininya, waktu market global juga bagus, terus ditambah dengan daya beli masyarakat, mall rame ya. Itu yang saya lihat di Jakarta, nggak tahu di daerah. Tapi di Jakarta mallnya rame dan tempat wisata juga rame ya, masyarakat dengan penuh happy, penuh euphoria. Dan kita harapkan juga COVID-nya tidak meledak ya, kita berharap. Nah ini yang jadi antisipasi kita ke depannya. Kalau angka COVID tiba-tiba naik dan sampai ada lockdown atau penutupan, eh, pembatasan lagi, ada pembatasan lagi, pembatasan aktivitas lagi, mungkin itu akan menjadi salah satu katalis negatif. Nah, untuk dia tidak mampu breakout, sehingga IHSG kembali terkoreksi. Ya, ya itu kita worst case skenario ya, worst case skenario aja. Oke, kita lanjut rekomendasi aja deh langsung ya. Rekomendasinya bagaimana untuk perdagangan esok Senin ya. Kita mulai dari Cepin. Ya, Cepin ini oke ya. Cepin ini kenapa saya rekomendasikan Cepin? Karena ini beberapa kali rebound dari V-line dan plus kita berharap karena sentimen hari raya Idul Fitri membuat ayam naik ya, ayam banyak, konsumsi ayam meningkat ya, konsumsi ayam meningkat dan sehingga harganya relatif stabil sehingga mendongkrak kinerja dari Cepin ini. Dan itu katalis fundamentalnya. Tapi kalau kita lihat teknikalnya dari sudut pandang teknikal, kita melihat bahwa Cepin ini masih oke banget, masih oke banget secara dia itu tertahan di level V-line ya, berapa hari sideways, dan ini kondisinya candlenya juga hijau. Jadi kalau besok dia
naik ya, bisa bikin candle biru tua, itu akan bagus. Dan saat ini karena dia masih di bawah selendang, saya rekomendasikan untuk beli maksimum alokasi 15% dulu dengan target selendang dulu ya, bertahap. Nanti pelan-pelan kalau dia sudah bisa naik di atas selendang, di atas skyline, kita baru nambah lagi. Ya, kita slow aja ya. Sekarang kita jangan terlalu agresif dulu ya untuk beli emiten, karena kita nggak tahu nih, banyak berita di dunia atau banyak kejadian di dunia yang masih kita melihat dampak impact-nya terhadap ekonomi global bagaimana, especially di regional Asia. Nanti saya akan ulas lebih lengkap di market review ya. Oke, kemudian Wood. Satu lagi adalah Wood. Ini Wood saya bilang, kan ini kodenya buy on weakness. Kenapa saya bilang ini? Karena ini saat ini lagi sideways ya, lagi sideways, dan posisi sideways ini membuat dia, kita beli di areal skyline di bottom, nawar, boleh nawar. Dan target profit di kotak kuning atas, dan range-nya pergerakan itu masih sekitar 5% sampai 6%. Jadi pada dasarnya masih oke ya. Silakan yang buy on weakness di Wood. Dan ini pergerakan cukup slow, jadi cukup santai. Kita mengawali minggu ini ya trading dengan kepala dingin dulu ya, jangan terlalu wah mumpung udah libur selesai jadi ngegas ya, jangan. Kita santai dulu aja, relax, tenang aja. Karena market mungkin ya masih bergerak cukup slow ya, mengingat biasanya setelah libur Idul Fitri orang cenderung masih santai ya, mesin belum panas ya, jadi slow aja, santai dulu aja. Kemudian tebik, rekomendasi berikutnya ada tebik. Nah ini sayangnya, ini sebenarnya kemarin bagus banget nih ya, waktu kita live trading, acara live trading bagus banget. Nah ini kalau tebik mampu bisa naik ke atas selendang itu oke banget. Sayangnya dia penutupan diturunin ya, turunin di bawah. Tapi it's okay. Memang pada dasarnya tebik tuh memang modelnya begitu, suka bikin galau. Tapi ini chartnya masih uptrend, asing masih masuk terus. Jadi saya bilang sih hold aja ya. Buat yang sudah punya hold, belum punya silakan beli jika di atas selendang, dan bagi yang sudah punya mau nambah ya tunggu di atas selendang dulu. Oke. Itu tebik, oke kok, transaksi juga bagus ya. Kemudian duit, nah ini kenapa saya rekomendasikan, ini bagus nih, harga batu bara juga kemarin waktu kita libur dia juga naik, ya masih trennya masih naik maksud saya. Dan duit kalau bisa breakout 388 itu akan bagus banget, jadi beli jika dia breakout 388 ya, duit ini. Kemudian satu lagi adalah Tekim. Nah, Tekim ini pas waktu live trading saya rekomendasikan buy menjelang akhir sesi. Ya beli Tekim aja deh, kita berharap dia bisa breakout 11.500 ya. Dan pada dasar ada hal-hal yang bikin buat saya mau rekomendasikan, karena salah satunya adalah dia transaksi bagus nih, transaksi bagus panel 2. Dan trennya masih tren reversal, masih oke banget. Ditambah weekly-nya juga dia tertahan di skyline dan mulai naik. Tapi sayangnya kemarin tertahan di selendang kan. Nah, kalau bisa naik lagi di atas selendang lebih bagus lagi ya. Itu Tekim. Dan saya mau bahas sedikit mengenai yang tanya di grup. Bedanya apa sih Pak histogram yang bawah, panel bawah histogram antara warna ini turkis, hijau turkis, biru ya, anggap biru muda. Terus abu-abu, oranye dan hijau. Nah, ini namanya histogram bar ya, yang panel 2 ini smart money indicator. Dan saya selalu katakan bahwa kita nggak bisa ngelihatnya single ya, satu bar, satu utuh, satu batang ini utuh. Nggak bisa. Kita harus lihat trennya secara keseluruhan ya, dalam beberapa kurun waktu belakangan ini gimana. Kalau dari hijau tiba-tiba menjadi abu-abu, itu artinya trennya memburuk. Tapi bukan berarti kita harus jual. Ini kan sebagai sifatnya sebagai second opinion ya. Jadi kita melihat dia ini sebagai, kalau kita lihat panel pertama koreksi umpamanya ya, dan kita lihat di bawah juga memburuk, nah kita artinya boleh siap-siap jual. Jadi bukan berarti ini
sinyal yang, wah kalau ini abu-abu berarti jualan, belum tentu. Kita lihat juga di panel pertama, tetap panel pertama sebagai pusat kita, base-nya, dasar kita mengambil keputusan itu panel pertama. Dan selama candle ada di atas selendang, walaupun dia abu-abu ya hold aja, ya kan. Ini contohnya salah satunya. Jadi tetap panel pertama tetap jadi kita punya dasar pengambilan keputusan kita. Terus yang orange itu bagaimana yang orange? Orange itu kalau dia artinya transaksi jelek. Jadi kalau koreksi, transaksinya dia candlenya koreksi dan candle histogram bar bawahnya juga orange, artinya jelek. Nah, berarti memang sudah confirm jauh-jauh dulu di bawah selendang lagi, terus histogram bawahnya orange, ya udah jauh-jauh dulu. Kalau dia tekim ini mampu dari orange berubah ke hijau, artinya tren membaik. Tapi ingat, bukan berarti serta-merta langsung beli ya. Kita lihat lagi, kalau dia ada di bawah, masih di bawah selendang, masih di bawah skyline, dan lain-lain, berarti trennya kan belum bagus nih. Ya jangan langsung ditubruk hajar kanan ya, artinya juga transaksinya saja yang membaik. Tapi ininya belum confirm sinyal buy ya, secara posisi belum tentu sinyal buy. Bisa saja transaksi membaik untuk mancing orang supaya beli dan dia koreksi lagi, bisa nggak? Bisa banget. Ini tuh untuk mengukur transaksi, Bapak Ibu. Volume transaksi, nilai transaksi, ya. Bukan mencerminkan bahwa kalau ininya hijau berarti boleh beli. Kan, ini lebih kayak seperti kayak kita positioning, oh hold aja deh, masih bisa hold. Ketika kita galau-galau gini karena ininya masih hijau, hold aja gitu, kayak gitu. Lebih kayak second opinion aja gitu ya. Bukan yang utama, tapi bisa jadi acuan juga. Contoh kayak gini ya, ketika dia mulai rebound dan transaksi juga meningkat. Nah, ketika dia koreksi di sini, kita masih bisa hold karena apa? Oh, tenang aja, waktu koreksi dia transaksi juga bagus kok, hold dan masih ada data selendang kok. Itu jadi acuan kita, itu cara kita melakukan analisa ya. Seperti itu. Ya, itu rekomendasi kita. Dan kita masuk ke pertanyaan, ulasan yang masuk ke pertanyaan ke saham kita ya. Pertanyaan pertama dimulai dari agro. Agro bagaimana agro? Average-nya agro ada di 1020 ya. Dan kata-katanya adalah ini barang lama. Pertanyaannya maksud saya, masih ada potensi balik ke 1000 lagi enggak gitu ya. Kalau saya bilang sih 1020 potensi masih ada, apalagi dia lagi di support dan asing juga lagi masuk. Nah, cuman dia memang lagi di bottom dari support ya. Jadi dan di bawah selendang, tetap masih dalam under pressure, di bawah tekanan. Jadi hold aja masih oke sih. Pertanyaan saya sebenarnya kenapa beli agro? Secara kok average-nya sebenarnya kalau di harga 1020 itu harga itu masih di bawah selendang. Nah, coba nah ini, sini kan 1020 nih. Kenapa beli di level ini yang mana masih di bawah selendang gitu ya? Hati-hati. Ingat, kalau belum mampu bisa naik ke atas selendang, ketika dia terjadi koreksi di bawah 1020, terus turun lagi, ya udah cut loss aja, jangan ditahan-tahan gitu ya. Kenapa sih harus nahan gitu ya? Dan setiap kali kita mau beli kondisi candle di bawah selendang, pastikan alokasi dana maksimumnya 15% aja, jangan banyak-banyak. Jadi ketika kita mau cut loss pun kita nggak sakit hati, kan cuma 15% belinya, alokasinya. Santai aja, langsung disiplin aja cut loss ya. Disiplin itu kunci utama dari trading ya. Pertanyaan kedua adalah BANK ya, BANK di harga 3325. 3325 dan sekarang ada di 3280. Kalau saya bilang sih Bang, hati-hati juga ya, BANK hati-hati karena dia ada di bawah selendang dan cenderung koreksi. Transaksi juga lagi belum oke.
3325 itu kan masih di level saya nggak tahu itu mungkin average-nya di sini atau average-nya beli di sini ya. Nah, kalau saya bilang kalau baru beli berarti ini agak riskan. Tapi kalau average yang lama ya itu bikin galau sih memang ya. Kalau belinya di sini itu bikin galau. Secara udah cuan tapi nggak kejual. Dan nah kalau belinya di sini ya kan karena sifatnya masih spekulasi ya, masih spekulasi. Saya harap ini belum banyak average-nya. Dan ketika dia koreksi begini mending kurangin aja, kurangin dulu aja ya, kurangin muatan. Saya khawatir kalau dia jebol support lagi kan bisa tambah jebol lagi ya. Jangan sampai sih. Walaupun saya lihat BANK pada dasarnya sih trennya masih ada sentimen positif sih, masih belum selesai. Cuma kemarin dia karena ada sentimen negatif aja karena OVO bukan OVO tapi Shopee ya. Shopee menyatakan bahwa mereka tidak ada di dalam planning masuk ke Bank Net Indonesia ini. Jadi saya bilang sih ya kurangin muatan lebih bijak kali ya saat ini untuk BANK. BCTM mau dilepas tanggung, jadi lepasnya tepatnya kapan? Nah, pertanyaannya adalah BCTM ini holdnya sudah berapa lama, Bu? Kalau saya lihat BCTM ini lagi sideways. Jadi jangan galau kalau memang mau beli waktu dia breakout 825 ini ya. Tapi kalau sekarang selama harganya masih di level admin, uang admin maksudnya, kalau jual sekarang paling rugi admin, ya jual dulu aja ya, ngapain ditahan-tahan. Jadi kalau mau hold dan cukup sabar untuk hold, ya nggak apa-apa, boleh juga hold. Nanti ketika dia breakout 825, silakan nambah ya. Ya kita harap dalam waktu dekat dia bisa rebound segera. Ya, breakout 825 tadi. Dan pertanyaan berikutnya adalah INKP ya. INKP average di 10.125, baru aja beli. Oke, INKP. Ya, INKP ini sama kayak Tekim ya, mirip-mirip. Kemarin kita waktu live trading kita bahas ini. Dan ini salah satu jadi studi kasus kita waktu itu ya, mengenai FOMO. Dan mungkin nanti akan saya buatkan videonya lah, terpisah lah ya, khusus untuk FOMO. Dan INKP ini kemarin bagus banget waktu kita ambil contoh FOMO itu. Jadi berbahagialah yang kemarin sempat datang di acara live trading ya. Tapi saya akan coba bantu bikin videonya ya. Cuma jangan, harus bersabar maksud saya ya, harus bersabar. Ya. Dan ini oke banget, masih oke. Dan INKP ini juga memperlihatkan bahwa history tend to repeat. Target yang Bapak Ibu lihat hari ini, yang 10.100, 10.550, dan 11.000, target yang saya ini, yang garis-garis ini, itu kita buat itu waktu di sini loh. Waktu di sini loh, ketika di breakout ini kita buat. Ya. Ketika kita breakout ini, nih, kita breakout, dia punya target sama, sesuai, sorry, bukan yang ini malah. Saya lupa, pokoknya di areal-areal ini nih kita bikin target dan targetnya sesuai, relevan banget, relevan sekali dengan yang kita sekarang. Jadi masih sangat-sangat relevan nih target ini nih ya, untuk trailing stop maupun untuk target. Dan history tend to repeat karena sampai hari ini ternyata targetnya masih di sini juga, masih di ini. Jadi masih 10.100, 10.550, dan 11.000. Jadi ya, ini kalau besok dia mampu breakout level T2, itu silakan beli ya, silakan beli. Dan areal ini jadi areal buy on weakness. Cut loss jika jebol level 8969 ini ya. Ini kalau kemarin nonton video, kalau kemarin sayang ya, saya nggak sempat bikin videonya juga. Kita nggak bisa bikin acara video ketika live trading. Kenapa? Karena di acara offline saya banyak cerita yang sifatnya
off the record, jadi nggak bisa kita bikin rekaman. Jadi ya mohon maaf sekali ya. Jadi saya nanti yang bisa saya bikin rekamannya, yang saya bisa bikin rekamannya ya saya bikin. Ya, cuma mohon maaf sekali kalau untuk yang ini kita kemarin nggak bisa bikin di acara itu. Ya, itu INKP, kemudian MLPL. MLPL pada dasarnya masih oke ya, dia dalam tren uptrend dan dia pullback tertahan di selendang. Ya, pertanyaannya adalah baru masuk dan sesuai rekomendasi, sempat sudah naik tapi turun lagi, tapi masih tetap tertahan di selendang dan tidak buat low baru. Ya, oke, berarti masih hold kan? Jadi tenang aja untuk MLPL, jika dia besok naik lagi dan breakout 242, silakan di average up ya. Pada dasarnya saya lihat trennya kok juga masih bagus. Kalau lihat weekly-nya juga trennya juga masih bagus. Sayangnya dia selendang udah terlalu jauh, jadi sementara untuk trading pendek dulu ya. Jangan untuk buy and hold lama-lama MLPL ini. Dan pertanyaan terakhir ada di TPIA dan ya TPIA. Jika mau midterm beli di berapa ya? Dan kalau midterm kira-kira berapa lama? Dan pertanyaan kedua adalah TPA ini punya di harga 10.200 stok lama. Oke, coba kita bahas TPIA. Nah, TPIA ini kemarin juga kita bahas nih live trading ya. Kita bahas dan ini pada posisi oversold ya. Kita bilang oversold. Kenapa sinyal oversold? Karena candle-nya itu ada perlawanan, dia membentuk ekor menjelang penutupan, dia naik ya, ditarik ke atas dan volumenya cukup besar. Asing pun ketika dia koreksi, asing pun beli terus. Jadi kita lihat, oh ini jangan-jangan ini areal mulai ada peluang untuk buy on weakness. Cuma pertanyaannya adalah kan candle-nya masih kayak begini koreksinya, berarti kan belum valid ya, belum valid dan namanya juga candle turun gini ya, koreksi masih tajam. Jadi baru valid kalau besok candlenya bentuk candle baru, seperti warnanya dia tidak buat low baru ya, warnanya bisa hijau ya, warna bisa hijau atau mungkin doji gitu, tapi dia tidak buat low baru. Nah itu berarti mulai memperlihatkan tanda-tanda perlawanan. Dan kapan areal yang terbaik yang kita boleh beli? Yang boleh beli ya, boleh beli kalau kita kan, saya sudah ajarkan, kemarin juga saya ajarkan, dan Bapak Ibu silakan nonton video saya yang di Basic Winner Stocks ya, mengenai analisa. Kita kan selalu menganalisa dari top down analisis ya, monthly, weekly, dan daily. Nah itu untuk memperlihatkan, untuk buat kita jadi bisa ambil keputusan ini kira-kira bisa hold berapa lama. Jadi kalau kayak pertanyaan tadi, kalau midterm itu holdnya berapa lama? Ya kalau saya bilang midterm holdnya 8 bulan atau 24 bulan, ya itu midterm. Kalau long term kan setidaknya bisa 60 bulan, ya 5 tahunan. Jadi kalau saya bilang midterm segitu, kadang-kadang kita juga jadi pikir sendiri, waduh kok lama banget ya. Ya, kalau kita mental kita atau kita punya mindset seringnya trading, ya nggak apa-apa, trading aja. Cuma analisanya top down analysis. Dari monthly kita lihat, weekly kita lihat, daily kita lihat. Nah, kalau kayak TPIA ini, kita lihat, ya kan posisinya jebol skyline. Kalau dia weekly bisa kembali ke atas skyline, artinya kan posisi sudah aman. Nah, itu titik aman yang terbaik yang menurut saya boleh beli. Kalau kayak begini kita jangan beli. Kenapa? Karena potensial ke villain bisa nggak? Bisa saja. Apapun mungkin kok. Di pasar saham apapun mungkin. Jadi, kalau buat amannya, buat confirm, dia harus di atas 9.100 baru aman untuk beli ya, untuk TPIA. Kalau 9.100 di daily bagaimana? Ya kira-kira ini kelihatan. Nah, kalau di daily kan lebih aman kalau di atas V-line. Cuma kan kira-kira bilang, wah V-line jauh sekali Pak. Kita dari bawah sini ke atas ini bisa 10-an%. Saya kalau mamanya spekulatif buy beli di sini boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja. As long as kamu tahu resikonya.
Dan kalau tahu resikonya ya udah nggak apa-apa. Saya pokoknya jebol level 8575 ini saya cut loss, Pak. Yang dimaksud 8575 itu yang mana? Yang ini. Kalau jebol 8575 cut loss. Tapi kalau breakout 9001 saya tambah buy lagi. Boleh nggak? Ya boleh. Itu kan yang penting punya strateginya. Jangan ngawur kalau tanpa strategi. Kalau punya strateginya, silakan. Trading TPIA, beli di level ini, jebol 8575 jual, breakout 9100 nambah lagi. Begitu aja terus. Naik lagi ke atas V-line, nambah lagi. Ya, itu silakan Bapak Ibu kalau mau belajar nangkap pisau jatuh juga ada videonya ya, silakan Bapak Ibu pelajari lagi. Jadi silakan Bapak Ibu pelajari lagi videonya, nonton ulang-ulang ya. Saran saya kalau mempelajari video itu punya waktu khusus ya, punya waktu khusus sama seperti kayak Bapak Ibu datang ke offline. Nah, kan kemarin saya lihat banyak yang minjem catatan ya. Fenomena pinjem catatan kembali lagi ya. Maksudnya saya sudah lama sekali nggak lihat fenomena pinjem catatan sejak saya kuliah. Dan kenapa bisa begitu? Karena kalau offline kan mau nggak mau mesti dengerin saya, fokus lihat saya, ya kan? Dan di depan laptop ada chart. Jadi kita catat. Nah, bedanya apa sih sama offline? Sama online? Sama aja. Ketika nonton online, jangan lagi sembari tiduran, sembari lele. Harus dalam state konsentrasi, bener-bener lagi belajar. Ya, pakai laptop, dengerin saya punya video, terus pakai handphone untuk lihat chart, dan siapkan buku catatan. Bedanya apa? Sama, cuma kita meluangkan waktu khusus. Itu online, ya wajar saja. Karena kita ini lagi masa peralihan ya. Kita masa peralihan dan banyak yang tidak terbiasa dengan metode pembelajaran online. Jadi masih pada offline semua. Pada dasarnya sebenarnya sama aja. Dan semua sudah saya bagikan pelajaran-pelajaran tersebut ya. Jadi Bapak Ibu silakan nonton video-video online saya. Dan itu sudah ada kok, lengkap kok. Pelajari lagi, ada semua, isinya sama, tidak saya kurangin. Jadi tidak ada pilih kasih antara yang offline dan online, nggak ada. Saya ngadain event offline pun saya nggak pungut bayaran kok. Jadi teman-teman cuma menambah uang makan saja kan. Jadi tidak ada pilih kasih kok. Nonton online atau offline sama saja. Oke? Ya, sampai di sini dulu ulasan saham kita. Mohon maaf, saya baru sempat buat ini karena jujur saya kemarin-kemarin rumah itu rame. Saya susah cari momen untuk saya bikin suara sepi dan suasana sepi ya, susah banget. Dan ini kan besok udah mulai kerja, jadi sudah balik ke aktivitas, malam-malam udah pada tidur. Ponakan ada yang besok sekolah, jadi udah pulang ke rumah masing-masing juga. Kalau kemarin saya anak ponakan semua kita keluarga ngumpul semua di sini ya. Jadi nyaris nggak bisa buat video, mohon maaf sekali. Oke, ya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ulasan saham dari saya. Sampai ketemu besok. Semoga besok market cukup baik untuk memberikan profit kita. Dan kita berharap pertumbuhan COVID-19 tidak seperti yang ramai di sosial media katakan ya. Semoga Indonesia bisa melewati momen ini dengan smooth, dengan baik. Oke, sampai ketemu besok. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and God bless.